اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا محمد وحبيبنا محمد وشفيعنا محمد وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم المعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, Hadratil Kiram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan, para guru, para habaib, para orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kehidupannya dihabiskan untuk mensiarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengibarkan panji risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para guru kita yang hadir, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan usia oleh Allah, dimurahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan oleh Allah dalam agama, dunia dan akhirat. Terkhusus Al-Fadil guru kita Ustadz Yandi Permana, Al-Ustadz Zainal, Al-Ustadz Mukhlis, dan guru kita Habib Ahmad Haddad yang mungkin juga tidak hadir di kebersamaan kita di malam ini. Di antaranya Habib Anwi As-Sagaf dan Habib Agil bin Yahya. Kita doakan seluruh guru-guru kita sambung menyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah muslimun rahimani wa rahimakumullah, malam ini khususnya para alumni Darul Hadis Al-Faqihiyah yang belajar di bawah putra-putra Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih tengah berduka karena seorang guru telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Murabbir Kiai Haji Mu'alim Syukri Zaini. Mari baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh harta yang telah dihabiskan, pikiran yang telah dicurahkan, bahkan seluruh hidupnya yang telah dikhidmahkan kepada gurunya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang ia cintai. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayuhas syab, wahai kawan-kawan semua para pemuda, jangan pernah kita hentikan keinginan kita untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Di tempat ini ada dua majelis yang ada di belakang hati kita yang mungkin sering kita hadiri, di bawah pimpinan Habib Alwi Al-Attas, Majelis Nurul Hidayah, dan di bawah pimpinan guru kita Ustaz Yandi Permana, Majelis Al-Faqihiyah. Karenanya jangan pernah dalam hati kita untuk mengurungkan niat kita hadir di majlis-majlis seperti ini. Karena Maulana Al-Habib Abdurrahman bin Faqih menyampaikan, tidak ada pelarian yang paling sempurna bagi diri kita yang hidup setiap hari dengan lumuran dosa, melainkan kita habiskan waktu kita bermunajat di
Karena setiap langkah yang kita ayunkan adalah ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Setiap langkah yang kita gerakkan adalah mengangkat derajat diri kita di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Setiap gerak langkah kita hadir di majlis seperti ini, maka insya Allah rahmat, barakah, manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercurah untuk kita semua. Hingga tidak keluar dari majlis seperti ini yang memiliki dosa diampuni dosa. Amin. Yang memiliki hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Yang orang tuanya sedang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Yang memiliki persoalan dicabut persoalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita untuk memberikan motivasi untuk kita. Yang malu beramallah kalian. Fakullun mayassarun ala amalihi. Bekerjalah, beramallah kalian semua, karena setiap manusia diberikan kemudahan untuk apa dia diciptakan hidup di dunia. Wa man khuliqa lil jannah yusira li amali ahlil jannah. Siapa yang diciptakan untuk nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal amalan ahli surga. Wa man khuliqa lin nar yusira li amali ahli nar. Siapa yang ketika diciptakan di dunia ini nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Karenanya malam ini puji Allah dengan hamdalah, alhamdulillah, dimudahkan hati dan langkah kita hadir di majlis yang insya Allah kita akan dibentuk, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang akan kelak fi yaumil qiyamah masuk ke dalam surganya. Ayo hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun di majlis kita dapat mendengar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majlis kita bisa mendengar risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin masing-masing dari kita bisa mengukur dirinya masing-masing. Setiap hari apa yang kita lakukan, dari pagi bertemu malam, dari malam bertemu pagi, tidak ada melainkan lalai dari Allah dan Rasulnya. Karenanya ayyuhal hadirun, majlis setiap minggunya yang dikelola, dibina oleh guru kita Ustaz Yani, dan setiap bulannya di kediaman guru kita Al-Habib Ali, jangan pernah mensurutkan hati dan langkah kita untuk terus menghadiri majlis-majlis tersebut. Insya Allah kita semua akan dikumpulkan sama-sama bersama orang yang kita cintai, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dua orang yang saya sebutkan malam ini musalsal bil awaliyah adalah cahaya ilmu dari guru-gurunya. Habib Alwi belajar, kita ketahui bersama dari beliau punya guru yang terpampang fotonya di tempat ini, bahkan guru ke guru kepada Al-Habib Umar bin Hafiz, yang insya Allah terus sambung menyambung kepada dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ustaz Yanti, beliau pun sambung menyambung ilmunya. Beliau beroleh di pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah dari putra Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qudum Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, dari ayahanda dan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh setiap majlis-majlis ini yang kita datang ke tempat ini tidak kembali kita, melainkan kita dipenuhi dengan cahaya mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kemudian majlis juga menjadi penting? Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan suci, kosong, telanjang. Betul? Betul? Telanjang tidak hanya telanjang fisik, telanjang pengetahuan, telanjang ilmu, telanjang dosa, juga telanjang dari pahala. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dia Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. La ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan 3 komponen besar untuk kita pakai dalam kehidupan ini. Yang ketiganya bisa menarik pahala atau juga bisa mengakibatkan dosa. Allah ciptakan telinga kita, sam'a. Allah kasih kita kuping buat apaan? Buat apaan? Yang di luar dikasih kuping oleh Allah buat apaan? Buat apaan? Tidak cukup untuk mendengar. Allah berikan kita kuping untuk mendengar yang baik-baik. Yang tidak baik tidak boleh didengar. Karena apa yang kita dengar akan tersimpan. Ada tadi barusan kita dengar qasidah, kita dengar pembacaan maulid, kita dengar pembacaan Al-Quran, kita dengar nasihat, maka yang kita dengar akan tersimpan dan nanti berpulang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Jika kebalikannya kita suka mendengar hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, senang mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak baik, hobi mendengarkan gosip, ghibah, terlebih ghibah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Anak sekarang yang dighibahin bukan teman doang, sampai guru-gurunya dighibahin. Betul. Sampai gurunya diomongin. Sampai gurunya diomongin. Gimana mau hatinya menjadi bersih? Gimana mau ilmu menjadi masuk jika tempat dia untuk duduk di majlisnya yang di sana tertumpah barakah, akan tetapi sahibul majlisnya telinga kita senang mendengarkan ocehan tentang keburukan yang disampaikan kepada diri kita. Mulai saat ini kalau ada orang ngomongin siapapun yang dalam hati kita menaruh hormat kepada dirinya, maka tutup rapat-rapat telinga kalian agar tidak dimasuki oleh virus yang merusak otak dan hati kalian. Kemudian Allah menciptakan mata. Gunanya untuk apa? Buat apaan? Nggak cukup untuk melihat, tapi diperintahkan untuk melihat yang baik. Yang lain boleh nggak dilihat? Boleh nggak dilihat?
Enggak kompak. Yang enggak baik boleh enggak dilihat? Enggak. Tapi sering enggak? Sering. Yang enggak baik yang kita lihat maka akan tersimpan di retina mata kita. Teknologi zaman ini telah mengajarkan ternyata apa yang kita lihat mampu tersimpan, sehingga ada biometrik ya, disimpan penglihatan kita. Kemudian jika kita kembali berada di sana maka akan tersimpan. Bahkan handphone pun yang canggih zaman ini ya, passwordnya tidak lagi dengan jempol, tidak lagi dengan wajah, tapi ada yang dengan retina mata. Apa yang kita lihat tersimpan. Makanya jangan senang pas ngelihat. Ini gimana kita mau dapat ilmu? Gimana ilmunya mau berkah? Ada orang ini kita belum pada level dapat ilmu. Ada orang nanti dapat ilmu barokah belum tentu. Habib Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Tinggi qala ahli al-ilm al-kathir wa 'ala al-barakah qalil wal jami' bainahuma aqallu min al-kathir. Orang pintar mungkin banyak. Kita bisa cari, gampang kita temukan. Wa ahlul barakah qalil, dan orang ahlul barakah yang kalau kita bersama dia hidayah untuk kita beribadah tinggi, itu ahlul barakah. Yang dengan kebersamaan dengan dirinya ketaatan kita bertambah, itu ahlul barakah. Kalau Anda temui jumpai orang-orang seperti itu, jangan jauhkan diri kalian dengan mereka. Kan itu ahlul barakah, dan itu sudah sedikit. Wal jami' bainahuma aqallu minal qalil. Yang mampu menggabungkan ilmu dan keberkahan lebih sedikit lagi dari yang sedikit. Mata, apa gunanya mata tadi? Melihat yang baik-baik. Apa gunanya telinga? Mendengar yang baik-baik. Mulai sekarang belajar untuk bisa menjaga mata kita. Menjaga mata kita. Kami di Darul Hadis Al-Faqihiyah jangankan melihat yang tidak senonoh seperti sekarang. Kalau lagi ada di dalam, ada perempuan mau masuk, ya, kita disuruh balik badan kita. Kenapa? Ini ajaran yang luar biasa. Karena guru kita nggak mau ilmu yang udah kita terima nggak barokah. Jadi suruh balik badan. Ini kalau ini pintu depan, kita ada di sini. Ada orang perempuan mungkin mau dah masuk ke dalam menemui ahlul bait, keluarga kita punya guru. Jika ada yang mau datang, kita harus menghadap ke belakang. Dan kalau kita melihat dan tertangkap kita melihat, disuruh baca Yasin 40 kali. Padahal cuma melihat wajah dari kejauhan. Melihat wajah dari kejauhan. Bagaimana orang dulu ilmunya tidak barokah? Gimana supaya gak dengar? Oh ternyata itu. Sampai mana tadi? Dengung. Barokah. Yang di luar nggak tidur? Masih hidup? Halo? Halo? Hello. Hai? Hai? Halo? Halo? Hai? Orang pintar banyak, orang barokah dikit, yang mampu menggabungkan kepintaran dan keberkahan jauh lebih sedikit.
Yang kita cari tentunya al-barakah. Ma ba'dal barakah syirik. Gak ada yang mampu mengalahkan keberkahan. Punya duit banyak gak barakah, habis. Ibarat duit jin dimakan setan. Saya punya teman-teman, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, doain. Dia tengah kembali menemukan dirinya. Saya minta Muhammad sama temannya coba berdiri. Diri kita, diri kita. Berdiri. Diri kita, Muhammad. Ayo, tepuk tangan, nggak apa-apa. Itu baru sebelum gajah. Ayo. Banyak teman-temannya yang lagi pada balik. Doain biar diberikan istiqomah. Amin. Doain biar diberikan kekuatan. Amin. Karena fitnah dunia lebih kejam. Ya. Kadang ditemuin pilihan. Nih kalau inti mau nyari duit apa mau taklim? Dua-duanya. Nah, kalau disuruh pilih, duduk, coba. Makasih duduk. Itu pilihan yang luar biasa. Yang kita minta pasti ya Allah kasih rezeki juga, kasih saya bisa menuntut ilmu. Tapi berapa banyak minta datang ke Ustaz Yanda, Ustaz doain anak besok ada tes, Ustaz doain anak besok ada interview, Ustaz doain anak kayaknya besok dipanggil. Pas udah dipanggil kerja, udah lupa sama majelis taklim. Betul? Betul. Itu fitnah dunia. Karenanya kuatkan, kencengkan hati kita. Karena majelis-majelis yang seperti ini yang disebutkan oleh Habib Rahman bin Faqih mensucikan hati kita. Setiap hari hati kita kotor karena memang kita bertemu dengan segala sesuatu yang kotor. Mata kita bertemu yang kotor, telinga kita mendengarkan yang kotor, bahkan hati kita merespon dengan cara yang kotor. Tahu merespon yang kotor? Ya. Nih, artinya hati kita gampang menjas atau menstigmatisasi seseorang. Nggak boleh kita menjas. Nggak boleh kita menghukumi orang, nggak boleh kita menilai orang. Kembali ajaran orang-orang soleh. Habib Rahman berpesan, nggak akan bisa mampu menyentuh derajat kewalian kalau hati seseorang masih merasa dia memiliki derajat atas orang lain. Makanya istighfar kalau kita merasa lebih baik dari orang lain. Astagfirullah. Itu respon hati. Tapi emang rusak. Memang rusak. Nih ibarat kata nih. Apa sih stigma? Apa sih persepsi? Dari suara kadang-kadang kita gampang menilai orang. Assalamualaikum. Coba kalau saya datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Tidur. Hah? Tukang minta. Ini santri kata orang. Kita langsung menilai dari suara, apalagi dari tampilan. Ini orang begini banget, itu hati kita udah. Nah itu yang dijaga sama orang-orang soleh, yang dijaga oleh orang-orang soleh, sehingga hidupnya berkah, dirinya berkah, nasihatnya berkah, dan seluruh murid-muridnya berkah. Makanya doain saya dan kawan-kawan saya, Ustaz Yani, ya Ustaz
Habib di sini doain biar hatinya mampu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biar selalu dibersihkan dan disucikan hatinya. Amin. Biar benar-benar ta'alluq cinta kepada gurunya hingga cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Nabi menyampaikan salah satu an-nazar fihi ibadah. Ada di kehidupan dunia ini tiga hal yang jika kita pandang menarik rahmat Allah. Yang pertama an-nazar ilal mushaf, memandang kepada Al-Quran. Al-Quran jangankan dibaca, dipandang saja mendatangkan rahmat Allah. Makanya beda orang ngaji ngapal dengan dia. Kalau dia ngapal dapat pahala lewat suaranya, tapi kalau dia baca lewat pahala suara dan juga matanya. Karena apa yang dilihat tersimpan. Tapi kadang-kadang kita kerapian kalau naruh Quran, sampai tidak kelihatan Quran kita di mana. Betul. Saya pengen tanya, ada di antara kita di tempat ini yang tidak punya handphone? Ada nggak? Semua pasti punya handphone. Gua nggak nanya punya pulsa apa enggak. Kalau pulsa bisa jadi enggak. Punya handphone enggak? Punya kan? Adakah di antara kita yang di sini nih yang hadir malam ini yang nggak punya Al-Quran? Kalau ente punya handphone tapi nggak punya Al-Quran, mau kemana jalan hidup ente? Handphone kita pun ada yang malas, Ustaz handphone saya ada Al-Quran. Zaman now sih bisa aja ngeles. Ustaz saya udah habis tuh aplikasi, saya udah saya install Al-Quran. Tapi ingat, jangan sampai kita nggak punya Al-Quran. Ya. Saya tanya lagi, beda gak kitab suci sama Al-Quran? Hello. Hai. Hello, hai. Hai, hello. Beda gak Al-Quran dengan kitab suci? Beda. Hah? Beda. Di mana bedanya? Kitab suci banyak. Hah? Al-Quran Islam. Kitab suci macam lebih umum. Al-Quran punya orang Islam. Oke. Ada lagi? Beda gak Al-Quran dengan kitab suci? Sama. Popoy. Santuy aja, santuy coy. Beda hadirin. Bedanya di mana? Al-Quran itu yang tergeletak di rumah kita, yang ada di rumah di lemari kita. Kitab suci itu yang ada di lemari kita, yang ada di meja kita, yang ada di masjid itu kitab suci. Dalilnya mana? Dzalikal kitabu, itu kitab. Lalu Al-Quran mana? Kalau udah dibaca menjadi Al-Quran. Kalau belum dibaca sekedar kitab suci. Sekarang saya tanya, kita punya Quran apa kitab suci di rumah? Hah? Punya Quran apa kitab suci? Benar. Yakin. Quran itu kalau disuarain, kalau enggak disuarain cuman jadi kitab suci. Karenanya nasihat, ada yang nasihat samit yang diam tidak bersuara, ada nasihat natik yang bersuara. Apa nasihat natik? Al-Quran. Apa nasihat samit yang diam? Kematian. Kafa bil mauti. Kematian nasihat buat orang yang hidup. Itu nasihat yang tidak berbicara, ada bersuara, ada nasihat yang bersuara, yakni Al-Quran. Kalau kita punya di rumah Quran enggak kita baca, namanya kita baru punya kitab suci, belum punya
nawwiru buyutakum bitilawatil cahayai, terangi rumah kalian dengan cahaya Al-Quran. An-nazar ilal mushaf wasani an-nazar ilal Ka'bah, memandang kepada Ka'bah. Ka'bah dipandangnya menurunkan rahmat Allah. Ya. Makanya setiap orang yang melihat Ka'bah akan bercucuran air matanya. Kenapa? Karena dipenuhi dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, an-nazar ilal walid nazrata rahmah, memandang kepada wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang. Kita pandangi wajah orang tua, saat itu bercucuran rahmat dari Allah. Yang penting pandangan kasih sayang, bukan sekedar pandangan minta uang. Kita kadang-kadang melas wajah memandang orang tua kita, mak kita pas ada maunya doang. Ya, sering-sering curi-curi pandang orang tua, karena ternyata memandang wajahnya menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majlis malam ini menggerakkan hati kita. Majlis malam ini menghidupkan hati kita. Majlis malam ini memberkahi kehidupan kita. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang sehat dijaga kesehatannya, orang tua kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tetangga kita yang sakit pun diangkat penyakit dan deritanya. Seluruh kampung kita dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bencana, musibah, malapetaka dan wabah. Dan insya Allah kita semua bersama mendapatkan kebahagiaan dalam agama, dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyya salihah. Al-Fatihah.